Kembali lagi bersama saya dan Ibu Herlin di Rumah Tabura. Baik Ibu Herlin, kita lanjut perbincangan kita lagi mengenai penanggulangan bencana ya di Kota Sorong. Tadi saya dengar bahwa Kota Sorong juga berpotensi tsunami. Iya. Itu benar ya Bu? Iya, betul itu. Itu seperti apa Bu masalah tsunami bahkan gempa yang di Kota Sorong tuh potensinya sebesar apa kira-kira? Iya. Kalau potensi gempa, jadi tsunami itu tentu dia terjadi tidak serta-merta seperti itu ya, seperti ini. Jadi biasanya terjadi tsunami akibat gempa dengan skala tinggi, skalanya cukup tinggi, kedalamannya rendah. Itu baru bisa terjadi tsunami. Nah, potensi gempa di Kota Sorong dari hasil kajian itu kita potensinya bisa sampai 8 skala Richter. Nah, gempa-gempa yang terjadi di Kota Sorong itu yang terjadi tahun 2015 itu 6,7 skala Richter. Itu saja sudah rusak, hampir banyak bangunan sudah rusak pada saat itu ya. Itu 6,7. Nah, kita punya potensi sampai 8 skala Richter. Tentu ini rusaknya pasti akan sangat parah ya, akan sangat parah. Nah, sebab itu kita bukan menakut-nakuti warga, tetapi kita waspada sebab yang namanya potensi itu bisa terjadi bisa tidak, ya. Nah, bisa terjadi bisa tidak. Tapi kita tetap waspada. Untuk kasus gempa bumi, kita memang harus waspada sebab ada 2 sesar yang melewati kita. Yang pertama sesar Sorong, kemudian sesaran Siki. Nah, kalau gempa terjadi di daerah Manokwari, getarannya bisa sampai ke kita, tetapi tidak signifikan atau tidak terlalu terasa. Tetapi kalau yang bergerak adalah sesar Sorong, pergerakan lempengan itu adalah sesar Sorong, maka kita akan lebih kuat terasa daripada di Manokwari. Seperti itu. Dan daerah yang rawan gempa sebenarnya di wilayah Kota Sorong hampir semua daerah. Iya, semua wilayah Kota Sorong rawan gempa. Bisa jadi tergantung di mana titik gempa itu ada. Nah, makanya kenapa kita harus tetap waspada sebab kita punya sesar Sorong. Sesar Sorong itu dia melingkar. Nah, sebab itu pasti bisa terjadi. Di Tambrau gempa tetap kita di Sorong kena rasa. Nah, masyarakat kita himbau waspada sebab kita punya potensi sampai 8 skala Richter. Kalau sampai pada kejadian gempa dengan kita tidak minta ya, tetapi kalau sampai terjadi seperti itu, maka daerah yang rawan tsunami tentu akan terjadi tsunami. Daerah yang rawan tsunami adalah daerah yang ada di pesisir pantai. Nah, kalau untuk potensi rawan tsunami di Kota Sorong itu ada di distrik Maladumes, distrik Sorong Barat, distrik Manoi, distrik Sorong, daerah Kampung Baru. Nah, itu adalah daerah yang rawan tsunami. Sebab kenapa? Sebab mereka ada di daerah pesisir, distrik Sorong Kepulauan. Saya malah kira kita juga banyak pulau jadi tidak bisa tsunami ya? Tidak menjamin seperti itu. Sebab itu yang tadi saya bilang tergantung dari kedalaman dan skala gempa itu terjadi. Kalau kedalamannya itu hanya di bawah 10 misalnya atau di bawah 20, kedalamannya 10 km, wah itu hancur sudah itu dengan skala besar ya. Tapi kalau kedalamannya misalnya 30-50 km, biarpun gempanya dengan skala 6 tidak akan terlalu merusak atau memberikan dampak. Nah, ini mungkin semuanya pada tahu ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Otomatis tugasnya sebagai tugasnya menanggulangi bencana. Kira-kira penanggulangan seperti apa sih yang dilakukan dari BPBD jika terjadi bencana? Iya. Tugasnya apa aja lebih spesifik itu? Oke, baik. Pemirsa lebih tahu. Iya. Jadi gini, BPBD punya tugas itu memang menanggulangi bencana. Artinya sebelum bencana terjadi, saat bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi itu ada tugas pokok fungsi yang harus dilakukan oleh BPBD. Sebelum terjadi bencana berarti pra-bencana. Apa yang harus kami lakukan? Tentu yang kami harus lakukan adalah melakukan mitigasi atau sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Bagaimana mereka bisa lebih tangguh, lebih siap ketika terjadi bencana. Misalnya kalau terjadi gempa bumi, sosialisasi yang kita lakukan, misalnya kalau terjadi gempa harus begini, menghindari tempat-tempat ini, harus berlindung di sini, apa-apa saja yang harus siapa saja yang harus diselamatkan yang jadi prioritas, jalurnya lewat mana, kumpulnya di mana, itu sosialisasi kepada masyarakat. Kalau di situ ke mana saja, ke RT RW atau ke sekolah atau kemana?
kita melakukan sosialisasi ke sekolah, bisa ke masyarakat yang berada di daerah-daerah rawan, ya, daerah-daerah rawan potensi bencana. Jadi misalnya seperti di daerah Sorong Paladungan, Sorong Barat, di situ kita memasang ada rambu-rambu bencana juga di situ. Jadi kalau terjadi bencana gempa bumi kencang, berarti waspadai, hindari menghindar dari rumah keluar, ya, tidak boleh di dalam rumah. Nah, kemudian kalau air laut sudah surut misalnya, maka segeralah menuju ke tempat yang aman yang tinggi. Nah, di situ ada rambu-rambu yang sudah kita pasang sebenarnya. Ada jalur evakuasi, kemudian ada titik kumpul. Jadi mereka bisa mengikuti jalur itu. Sebab ketika kita pasang itu sudah survei lokasi. Jadi mengikuti jalur rambu-rambu itu, kalau di situ titik kumpul maka berkumpul di situ. Gitu. Oh iya, sempat terpasang kayaknya di beberapa tempat. Ya, daerah Pantai Kasuari itu sudah ada, itu sudah kita pasang. Iya. Oke. Dan penyuluhannya itu rutin atau bagaimana, Bu? Ya, sosialisasi memang kita lakukan setiap tahun ada. Kita lakukan sosialisasi dan itu misalnya tahun kemarin kita sudah di distrik Sorong Barat, nanti kita pindah ke distrik yang lain dengan potensi bencana mereka masing-masing lah. Ya, karena misalnya kalau gempa bumi tsunami tentu daerah Sorong Barat, daerah Maladumes, tetapi kalau kita sosialisasi di daerah Sorong Utara, kemudian Sorong Timur itu daerah-daerah rawan banjir, nah itu sosialisasi juga di situ. Ada tidak dalam rupa seperti kita pura-pura. Oh ini ya, simulasi. Simulasi. Ya, biasanya kalau sosialisasi kita kemudian melakukan dengan simulasi seperti itu. Misalnya kalau di sekolah langsung kita latihan, kita simulasi. Itu kan bagian dari upaya kan. Nah, kita melakukan simulasi supaya ketika terjadi anak-anak, misalnya kalau di sekolah ya anak-anak tahu lah gempa bumi jangan langsung panik lari keluar misalnya, akhirnya lari keluar kalau tabrak justru menimbulkan korban. Jadi apa yang harus dilakukan? Karena memang kan kenapa harus misalnya kayak target kita ke sekolah ya, karena hampir sebagian waktu anak-anak juga ada di sekolah. Nah itu sosialisasi, mitigasi itu bagian dari mitigasi yang dilakukan sebelum terjadi bencana. Kalau setelah terjadi bencana, itu yang kita lakukan adalah tanggap darurat, upaya pencarian pertolongan seperti itu, pemberian logistik dan sebagainya. Sedangkan setelah terjadi bencana, itu yang dilakukan oleh BPBD adalah rekonstruksi dan rehabilitasi. Jadi mendata kerusakan-kerusakan yang ada, kerusakan bangunan yang ada, itu kita data, kemudian kita laporkan untuk ditindaklanjuti. Berarti kalau yang tadi yang kedua saat terjadi bencana, nah itu kita juga bisa dari masyarakat dengan bisa memberikan bantuan lewat. Bisa sekali. Karena biasanya kalau terjadi bencana, kemudian ada pengungsi, ya, kita akan membuka, kemudian akan dikeluarkan namanya pernyataan tanggap darurat. Seperti itu, maka ada posko bencana yang harus BPBD siapkan, baik itu posko induk maupun posko lapangan. Nah, posko itulah fungsinya kita bisa menerima laporan masyarakat terkait kerusakan atau korban yang masuk. Kemudian di posko itu, ini penanganan bencana ini kan kita melibatkan semua pihak kan, ada TNI Polri, kemudian ada Basarnas, ada juga mitra-mitra kerja kita seperti misalnya RAPI, Pramuka, PMI. Nah itu mereka semua terlibat sehingga rapat koordinasi untuk menentukan apa-apa saja yang harus kita lakukan pada saat terjadi bencana tanggap darurat itu, siapa kerja apa, itu semua di situ di posko itu. Sehingga upaya untuk melakukan penanganan terhadap korban itu bisa lebih maksimal. Dan kemudian yang pasca bencana? Kalau pasca bencana artinya bahwa sudah selesai terjadi bencana, sehingga yang harus dilakukan adalah lebih kepada rekonstruksi sama rehabilitasi. Jadi itu pendataan terhadap kerusakan bangunan yang ada pada masyarakat, itu yang kemudian harus ditindaklanjuti. Dan untuk renovasinya juga nanti bisa lewat? Bisa, ya. Itu memang datanya masuk ke kita dan dilaporkan baik oleh masyarakat langsung ke posko. Tapi biasanya kami menyarankan untuk melalui kelurahan atau distrik, sehingga bisa terkoordinir dengan baik, seperti itu. Nanti dari kelurahan atau distrik yang melaporkan ke kami, kemudian akan kami periksa dokumennya, kemudian dilaporkan ke wali kota sampai ke pusat BNPB.
Kalau yang untuk masalah yang tadi, yang bencana bulan Maret ya, kamu tahu Iya, ini, bulan itu kira-kira setelah penanggulangan setelah bencananya seperti apa Bu? Iya. Apakah sudah bangunan-bangunan yang sudah sementara memang sudah didata kerusakan-kerusakan yang ada, dan memang ini masih menunggu realisasi bantuan kepada masyarakat. Oke, dan kemudian bencana-bencana yang harus diwaspadai yang tadi ya, gempa, tsunami. Tapi kalau daerah yang longsor sendiri di Kota Sorong ini, kira-kira titik-titik rawannya gimana saja ya Bu? Iya, sebenarnya kalau daerah-daerah longsor itu mulai dari distrik Sorong Barat itu ada 7 distrik yang sebenarnya rawan longsor. Misalnya distrik Sorong Barat, Malademes itu kan rata-rata bangunannya juga ada perumahan bangunan masyarakat, ada yang di dekat gunung ya, perbukitan. Kemudian kalau di daerah pusat kota kita ini distrik Sorong ini itu juga misalnya daerah aliran sungai itu juga ada. Nah, kita juga harus waspada itu, sebab longsoran itu bukan cuma dari perbukitan saja, tapi bisa juga dari das. Seperti itu. Nah, masyarakat yang pemukimannya dekat dengan daerah longsor, rawan longsor, kita himbau untuk kalau sudah melihat intensitas hujan cukup lama, misalnya sudah dari pagi sampai pagi hujan terus, nah itu sudah harus waspada untuk lebih baik keluar dari rumah. Seperti itu. Sehingga karena semakin lama hujan itu kandungan air dalam tanah kan semakin banyak. Apalagi kalau vegetasi atau tanaman tidak ada misalnya seperti itu bisa menimbulkan longsor tanaman. Dan kalau BPBD sendiri itu tadi kerjasama dengan tim besar ya? Iya, itu mitra kerja kita. Iya, Basarnas, kemudian TNI Polri, itu semua mitra kerja kita di lapangan. Ketika terjadi bencana, kita semua terlibat. Kembali lagi kita ke masalah banjir kop ini kan kalau di sini kayaknya baru tahun kemarin ya terjadi. Iya. Sepanjangnya. Iya, memang sih baru kemarin kita tahun kemarin juga kan sebenarnya dari pusat sudah warning itu badai tropis siklop itu. Sudah di warning waktu itu, dan memang tidak terlalu berdampak, tapi kita memang sudah dikasih peringatan dari pusat waktu itu untuk siaga. Dan memang ternyata dia putar ke arah Filipina itu, angin, badai itulah, kalau saya tidak salah siklop itu. Yang kena di NTT, nah itu disuruh waspada kita karena memang arah pergerakan dia mau ke arah kita, tapi ternyata dia ke arah Filipina sehingga tidak terlalu berdampak. Nah, badai itu memberikan dampak banjirop tadi, jadi kenaikan permukaan air laut, kemudian disertai dengan angin kencang. Kalau yang jenis di Jepura itu beda lagi ya? Iya, itu sebenarnya sama saja karena itu titik-titik badai kan, titik-titik badai yang dia terbentuk karena perubahan suhu air laut. Oke, ya. Berarti ternyata begitu banyak bencana-bencana yang memang harus diwaspadai di Kota Sorong ini ya. Dan kita mungkin akan break dulu sebentar ya Bu. Baik pemirsa, masih akan bersama saya Ibu Herlin lagi, tapi kita akan kembali setelah jeda berikut.